Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang baterai high drain. Baterai tipe atau ukuran 18650, tapi yang high drain, yang cocok untuk vape dan e-cig. Biasanya teman-teman mencari baterai yang cocok untuk vape atau untuk keperluan mengganti baterai bor gitu ya, kan memerlukan yang high drain. Di sini saya akan sharing baterai-baterai yang sudah pernah dipakai oleh orang-orang yang komen di channel ini beserta penjelasannya ya. Tapi sebelum itu kita buka dulu ini ya, X-Star. Jadi saya baru saja membeli baterai dan baru datang. Baterai ini mereknya X-Star. Ya, baterai ini high drain ya, tipe baterai high drain. Memang saya pilih untuk membeli yang tipe high drain karena banyak sekali pilihannya. Ya, ini adalah baterainya. Dan kita mendapatkan box ya, box kertas, dan ternyata infonya itu lengkap teman-teman. Ada websitenya, ada barcode, dan seperti ini. Ya, di sini kita dapati fisiknya atau bodinya ya, yang ada keunikan. Di sini ada seperti bolong-bolong ya, berlubang. Ini tuh selain dilapisi dengan warp warna biru, ini juga dilapisi dengan warp bening. Jadi ada bening lapisannya lagi nih, ada dua lapisan. Ya, baterai ini kapasitasnya 2600 mAh, tapi belum saya tes ya karena baru datang. Teman-teman yang sudah pernah memakai baterai ini bisa sharing pengalamannya di kolom komentar. Baterai ini diklaim max discharge-nya itu 30 ampere dan continuous-nya 20 ampere. Nah, ini cocok sekali untuk teman-teman yang membutuhkan baterai high drain ya. Itu sedikit pengenalan ya. Oh ya, kita juga bisa mengecek ini website xstar.cc. Ya, di sini saya sudah membuka dan mencari produknya ya. Ternyata banyak sekali dari xstar.cc. Di sini ketemu yang saya beli ini, X-Star INR 18650H 2600 mAh 20 ampere garis miring 30 ampere ya. Ini maksudnya max discharge-nya 30 ampere, continuous-nya 20 ampere ya. Ini cocok sekali untuk teman-teman yang membutuhkan baterai high drain ya. Nah, ini sedikit pengenalan ya karena ini baru datang. Ya, saya beli di marketplace Indonesia. Kita mulai dari rekomendasi pertama. Rekomendasi pertama kita jatuh pada ini, Molicel. Ya, mengapa Molicel ya? Karena ada yang pernah sharing pengalamannya memakai baterai Molicel ini di vape atau e-cig. Di vape-nya itu dia memakai ini, pengalamannya ketika kapasitasnya di bawah 50%, itu baterai ini masih sanggup mengeluarkan tenaga yang besar gitu, tidak ngedrop ibaratnya ya, katanya begitu. Jadi teman-teman yang pernah memakai Molicel, tolong sharing pengalamannya ya di kolom komentar. Apakah betul baterai ini benar-benar bagus ya. Di sini saya tes kapasitasnya 2811 mAh ya, jadi real ya. Harganya saya beli 95.095K dengan klaim 35 ampere max discharge-nya ya. Oleh karena itu baterai ini menjadi nomor 1 ya di sini untuk rekomendasi untuk teman-teman coba ya. Karena saya bukan perokok gitu, jadinya belum bisa mencoba di alat vape. Nah, yang kedua adalah produk dari Coil Gear.
Nah, coil gear ini kapasitasnya diklaim 3000 mAh. Tapi saya tes tidak sampai 3000 ya. Videonya ada di channel ini. Wah, belum saya tulis ternyata di sini. Tapi ini ada yang sharing pengalamannya menggunakan coil gear itu bagus. High drain. Di sini klaimnya 40 ampere ya. Jadi baterai ini ada yang klaim bagus, dan setelah saya cek ini jadi ada anti counterfeiting query tag. Ini untuk mengecek keaslian produk. Jadi saya sudah cek di coilgear.com dan memasukkan angka-angka ini dan muncul notifikasi original. Jadi baterai yang saya beli original ini, alhamdulillah ya, tidak tertipu. Ya, teman-teman yang penasaran bisa mencoba ya menggunakan baterai coil gear ini. Ya, itu adalah nomor 2. Kemudian yang ketiga kita ada VRK. Nah, di sini saya punya VRK, baterai VRK dengan kapasitas 2500 mAh. Setelah dites hasilnya 2566 mAh. Di sini saya beli dengan harga 57.000 dan klaim ampernya maksimal 35 ampere, minimal 20 ampere ya. Di sini ada yang cerita ya di komentar. Ada yang cerita yang memakai Molicel dan VRK. Molicel ini keunggulannya ketika kapasitasnya di bawah 50%, powernya masih oke. Tapi kalau VRK powernya agak berkurang gitu. Coba teman-teman yang sudah pernah memakainya apakah betul seperti itu? Bisa sharing ya. Di sini saya ada yang 2500 mAh karena varian VRK tuh ada beberapa ya. Ada yang 3000 mAh dan lain-lain. Dan jangan lupa teman-teman, jika teman-teman mencari baterai high drain itu perlu diperhatikan continuous discharge-nya dan max pulse discharge. Jadi ini penting ya. Jadi tidak semua baterai itu high drain, meskipun tertera 35 ampere atau tertera 25 ampere, ini biasanya hanya berlangsung beberapa detik, misalkan 5 detik saja. 5 detik, nanti kalau masih dipanjer 5 detik terlewati itu powernya turun jadi 10 ampere gitu. Jadi harus sedikit teliti ya dalam mencari baterai high drain. Teman-teman butuh yang continuousnya berapa ampere gitu. Kalau butuh continuous 10 ampere ya berarti ini bisa masuk. Kalau butuh continuous yang lebih dari 10 ampere ya 20 ampere ya bisa pilih baterai yang ada keterangannya 20 ampere ya. Ya, ini dari VRK ya. Ini baterai sudah banyak sekali yang membelinya, saya lihat di marketplace. Tentunya teman-teman mungkin banyak yang sudah mencobanya. Nah, kemudian di nomor 4 kita ada Fabcell. Fabcell ini juga terkenal ya teman-teman, dan jenisnya atau macamnya ada beberapa. Di sini saya punyanya yang kapasitasnya besar ya, 3300 mAh, 3365 mAh dengan klaimnya 3500 mAh. Ya, baterai high drain biasanya itu di bawah 3000 mAh untuk saat ini. Ya, jika teman-teman ingin mencoba merek Fabcell, jangan beli yang ini karena ini kurang high drain karena continuousnya hanya 10 ampere. Carilah yang Fabcell tapi yang continuousnya di atas 10 ampere ya teman-teman. Bisa diingat ya, ada max pulse discharge, ada max continuous discharge. Carilah yang continuousnya tinggi karena baterai high drain itu dilihat dari continuousnya itu lebih powerful nantinya kalau dipakai ya. Ya, meskipun ini bisa sampai 25 ampere tapi hanya 5 detik saat awal pemakaian. Jadi setelah 5 detik turun. Nah, jika dimatikan kemudian kita pencet lagi, dia bisa memberikan
power 25 ampere tapi hanya 5 detik saja, seperti itu ya. Untuk vape cell saya belum ada yang high drain ya, belum punya yang high drain. Ini yang bukan high drain tapi kapasitasnya besar, keunggulannya. Karena teman-teman, baterai high drain itu biasanya kapasitasnya tuh di bawah 3000 mAh untuk saat ini ya, seperti Molicel. Tapi kedepannya mungkin karena teknologi berkembang terus bisa besar kapasitasnya. Nah, kali ini kita ke nomor 5 yaitu X-Star ya. Ini belum saya tes kapasitasnya 2600 mAh apa bukan, nanti bisa di video selanjutnya. Tapi ini adalah klaimnya, bisa kita lihat bersama. Sebentar ini. Iya, nih. Max continuous discharge-nya 20 ampere. Max pulse discharge-nya 30 ampere. Nah, ini cocok sebagai baterai high drain ya untuk keperluan teman-teman. Nah, kita bandingkan dengan yang vape cell tadi ya. Nah, di sini bisa dilihat di max continuous discharge yang vape cell 10 ampere, yang X-Star 20 ampere. Nah, jika teman-teman butuh yang high drain, tentunya pilihlah yang continuousnya 20 ampere begitu ya teman-teman, supaya mantap dan powerful walaupun dipakai lama gitu ya, tetap powerful. Nah, semoga kedepannya kita bisa membahas lebih jauh tentang X-Star ini ya, karena X-Star ini saya sudah memakai cukup lama untuk produknya ya, tapi bukan baterai. Saya sudah lama memakai produk X-Star, chargernya ya, meskipun charger ini kecil, charger satu slot ya, ANT MC1 plus max 1 ampere. Ini saya sudah punya lama sekali. Ini slotnya, chargernya itu masih menggunakan micro USB. Nah, tapi charger ini seperti ajaib gitu ya. Dulu ketika saya sedikit cerita ini ya teman-teman, dulu ketika saya masih suka bermain-main dengan baterai bekas laptop, jatuh maaf. Seperti ini ya. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan baterai bekas laptop ya. Ini contoh baterai bekas laptop. Nah, ini ada bekas solderannya, solder titik. Ini di marketplace banyak yang jual, harganya murah-murah ya. Ya, dulu saya sering bongkar-bongkar baterai laptop ya, dan banyak saya dapatkan baterai yang under volt, jadi voltasenya hanya 1 volt, di bawah 1 volt. Itu jika menggunakan charger biasa itu tidak bisa ya. Dan ketika saya menggunakan charger ini, itu bisa hidup lagi. Jadi ini ada seperti fitur ibaratnya memperbaiki baterai ya. Jadi luar biasa, ini sudah lama sekali chargernya saya punya. Ya, mungkin sekarang ada versi baru, saya lihat ada versi SC1 di X-Star SC1. Ya, teman-teman jika punya baterai bekas seperti ini ya, sudah tidak bisa dicas, coba pakai charger X-Star yang satu slot ini. Kalau saya lihat di marketplace sekarang versinya sudah berubah ya, versinya SC1 bukan MC1, karena ini sudah jadul sekali ya. Itu sedikit sharing ya tentang pengalaman dulu awal-awal bermain baterai, sudah lama sekali ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Kita lanjutkan besok dengan ngetes beberapa baterai ya. Karena di sini di sebelah kanan ini baterai-baterai yang sudah mengantri untuk dites ya. Di sini ada request dari subscriber, ada yang request baterai Innovate. Saya ada yang 2200 mAh dan 2000 mAh belum dites. Terus kita akan tes AWT, Longda, Hercules, FST ada 2, Triple X, Pitona, Linlong, dan juga ini apa nih, Shuer ya. Silakan jika ingin melihat konten saya
selanjutnya bisa di subscribe ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di sini. Semoga kita bisa tetap sharing ya, sharing pengalaman. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.